Sorotan lain, Saudara Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio akhir pekan lalu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Seperti misalnya di sektor otomotif, Toyota dan Mitsubishi akan menjadikan Indonesia sebagai hub otomotif untuk kawasan. Sementara di sektor infrastruktur, Indonesia berharap Jepang bisa ikut serta dalam proyek Ibu Kota Nusantara dan juga Ambon Port. Selain peningkatan kerjasama, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Kishida juga membahas soal konflik Ukraina dan Rusia. Keduanya sepakat perang harus dihentikan dan ada solusi damai untuk Rusia dan juga Ukraina. Sehingga membuat batang kayu cendana ini menjadi harum. Dalam hubungan bilateral ini kita sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama di perdagangan dan investasi. Di bidang perdagangan kita sepakat untuk mengintensifkan negosiasi IJPA, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, dan mengurangi hambatan perdagangan agar lebih menguntungkan kedua negara. Secara khusus saya menyampaikan permintaan pembukaan akses yang luas bagi produk pertanian dan perikanan Indonesia ke pasar Jepang. Sektor ketenaga kerjaan, saya menekankan tentang potensi besar pekerja migran Indonesia untuk mengisi lowongan kerja di Jepang. Penguatan kerjasama, pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia harus kita kerjakan bersama-sama. Oke, kita intip sedikit Saudara. Sebenarnya bagaimana sih perdagangan Indonesia dan Jepang? Jadi kalau melihat data per Januari 2022, neraca dagang Indonesia dan Jepang hingga Januari ini masih mencetak surplus dengan ekspor lebih besar Saudara, kalau Anda bisa lihat dari grafik kami tampilkan. Ini total ekspor lebih besar mencapai 1,6 miliar dolar. Sementara untuk impornya lebih kecil nih, impor dari Indonesia ke Jepang yaitu 1,4 miliar dolar. Tahun lalu Jepang ini menempati posisi ketiga sebagai negara tujuan ekspor utama Indonesia. Pangsa pasarnya sekitar 10,5%. Sementara untuk impornya menempati urutan ketiga juga sebagai negara sumber impor utama Indonesia. Pangsa pasarnya adalah 9%. Lalu apa sih sebenarnya komoditas-komoditas dari Indonesia ataupun dari Jepang yang biasanya diekspor dan impor? Jadi kalau yang diekspor dari Indonesia adalah kebanyakan komoditas mentah. Jadi seperti batu bara, lalu juga karet dan juga besi baja. Sementara yang kita impor dari Jepang adalah barang-barang yang udah jadi sebenarnya. Misalnya mobil, lalu juga aksesoris kendaraan bermotor. Ini yang jadi pembedanya. Jadi kalau ekspor, kenapa? Karena komoditas bahan mentah ini akan sangat bergantung pada harga globalnya. Kalau harga globalnya lagi naik, nilainya akan naik. Tapi kalau harga globalnya lagi turun, maka angka ekspornya juga akan ikut turun, Saudara.